Ya, salah satu budidaya anggur ya. Ada puluhan jenis anggur di sini. Tepatnya di Pondok Pesantren Al-Markas Waringin Kurung. Untuk harga sendiri per kilonya 100.000 ya. Sudah banyak dikunjungi oleh para santriwan dan santriwati dari luar. Ada 24 jenis anggur, diantaranya Nirina, Rinail, dan yang lainnya. Saat ini sedang berbuah ya di beberapa tempat ini. Dari menanam sampai panen membutuhkan waktu 7 bulan ya. Kita lihat. Tanaman ini berada di luas 300 meter ya. Coba kita bayangkan kalau sampai misal 1 hektar. Luar biasa ini ya. Untuk cara penyerbukannya dengan beberapa pupuk, diantaranya pupuk kambing ya. Kita nggak pakai kimia berarti ya, setia. Keren. Menurut informasi Ustadz, ini kebun anggur terbesar di Serang dan Kota Cilegon ya. Kita lihat ada juga burung-burungnya nih, kurungannya dong tapi burungnya lagi dilepas. Ini murni swadaya ya, ditanam oleh Pondok Pesantren Al-Markas. Ada 300 pot yang sedang disediakan untuk nanti juga ditanam. Nanti kita berkunjung lagi ya saat menanam di sini. Oke guys. Dan yang uniknya di sini adalah selain santri diajari mengaji begitu, kemudian diajarin bercocok tanam juga ya. Artinya bekal juga buat mereka ketika mereka sudah berakhir masa pendidikan pesantren di sini, mereka bisa mengembangkan sendiri di rumahnya begitu atau di masing-masing daerahnya. Karena menurut informasi yang nyantri di sini banyak sekali dari daerah luar ya. Di antaranya dari Lampung ya Ustadz ya. Serang, Cilegon, Lampung, Bekasi gitu ya. Karena ini maghrib jadi sebentar lagi lampunya akan dinyalakan ya. Wah, ini dia udah nyala ya. Luar biasa. Nah, ini dia salah satu pengasuh pondok pesantren ya, Ibu Kiai meninjau tadi ya lewat sini, nawarin kopi juga ini. Ini dia ustadznya yang viral. Bantu aja. Tinggalnya di mana Ustadz? Saya tinggal di Keramat Watu. Tapi Asli dari Pengoreng. Tapi kerjanya di Cilegon. Dinas di Cilegon. Cilegon ya. Salah satu instansi OPD ya. Oke. Saya lama kenal beliau cuma di Facebook aja. Dan ternyata ini adalah salah satu keluarganya Pimret saya. Keluarganya Kang Abyan Kutsi. Keluarga tua. Keren ya. Ayo dong berkunjung ke sini ya. Jangan sampai ketinggalan. Lokasinya di mana Ustaz? Tepatnya? Waringinnya? Waringinnya di mana? Waringin di Sambilawang. Belakang pasar. Belakang pasar Waringin. Sikuali. Kalau pasar itu Lampung saya tuh ya? Iya. Oke. Satu desa. Hanya satu desa. Selain ini juga ada tanaman melon loh. Anggur bawang. Ada bawang juga, tapi saya belum sempat ngambil, nantilah saya kesini lagi ya. Ada juga ternak kambing. Wah, unik ya. Kalau
pondok pesantren zaman sekarang kan makan tinggal makan gitu kan. Kalau ini mau makan nanam dulu baru bisa makan. Luar biasa. Karena waktunya maghrib, kita rehat dulu ya. Terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Historis adanya pertanian di pondok pesantren seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Historis adanya pertanian di pondok pesantren. Yang pertama, tidak bisa dipungkiri, ciri negara berkembang adalah negara yang masih mengandalkan sektor pertanian. Ya. Kemudian dilihat dari kita, negara kita ini masih berkembang, dan saya juga agak miris sebenarnya karena generasi-generasi petani sekarang hampir punah. Ini juga tidak bisa dipungkiri. Banyak anak-anak muda sekarang itu enggan untuk terjun ke sawah, berkebun, bercocok tanam, karena image-nya sudah beda. Mungkin mereka masuk ke generasi Z, ya sekarang serba digital, mereka autis dengan gadget dan lain-lain. Maka saya berinisiatif bahwa walaupun kita mendirikan pondok pesantren, tetap kita tumbuhkan, kita tanamkan passion untuk ke arah pertanian terhadap anak-anak. Jadi kita buka pelatihan-pelatihan pertanian sebetulnya untuk melatih santri-santri sendiri, agar karena yang kita tahu itu media atau sarana yang paling tepat melatih anak-anak itu bekerja, kemudian giat, pekerja, jadi orang yang pekerja keras itu adalah pertanian. Ya, sehingga mereka bekerja di perusahaan manapun itu akan bekerja dengan baik, ya, tidak malas seperti itu. Banyak filosofi-filosofi diantara yang lainnya. Untuk tanam pertanian sendiri apa aja pakai? Kalau pertanian kita hanya ada cabai, kemudian ada melon, dan kemudian juga ada anggur. Yang menarik ini kan anggur ya pakai. Bisa diceritakan awal mula ditanam? Ya, sebetulnya semuanya juga menarik ya. Cuma memang karena anggur ini adalah newcomer, ya, jadi pendatang baru ya. Mungkin baru 2 atau 3 tahun ke belakang ini baru bisa dibudidayakan oleh pecinta atau penghobi anggur. Maka karena ini masih hangat jadi rame gitu. Nah, kalau anggur sendiri memang kita tanam itu yang varian dari negara Ukraina. Ya, Ukraina, karena memang mereka negara Ukraina sudah memberikan kebebasan kepada negara Indonesia untuk memperjualbelikan bahkan buahnya. Karena buah itu kan ada punya lisensi, ketika kita jual belikan itu tidak diperbolehkan, bahkan kita akan kena hukum ya. Jadi Ukraina ini sangat bersahabat dengan Indonesia sebetulnya untuk masalah anggur ya. Kemudian juga varian Ukraina ini cocok dikawinkan ataupun disisipkan, ditempel dengan cutting bawah dari lokal Indonesia gitu. Jadi lokal Indonesia itu diharapkan akarnya yang sudah beradaptasi di Indonesia, di negara kita sendiri, di kampung sendiri, atau warga pribumi lah. Kemudian yang untuk menopang entres impor dari Ukraina itu untuk tumbuh ke atas. Dan buahnya alhamdulillah genjah. Dan juga pertumbuhannya vigor. Kalau untuk di pondok pesantren ini nanti distribusinya kemana Pak Kiai? Pertama kita itu pengenalan dulu ya. Targetnya bahwa harapan kedepannya pondok ini ada spot-spot atau pojok anggur. Jadi mungkin santri menghafal, belajar sambil makan anggur ya. Belajar, menghafal, ataupun mengerjakan tugas-tugas di malam hari sambil metik anggur dan lain-lainnya. Tapi tidak juga kita berhenti di ruang lingkup pondok pesantren. Karena target saya juga masyarakat ini semuanya harus tanam anggur. Kenapa tidak? Karena anggur memang kita sanksi kalau kita beli di toko-toko buah-buahan atau beli supermarket, kita nggak tahu pengawetnya seperti apa. Jadi kalau kita tanam anggur sendiri, ya kita tahu persis lah kualitas apa yang kita rawat, apa yang kita semprot, apa yang kita masukkan, pestisida kimia ataupun organik, jadi aman dikonsumsi. Gitu. Jadi masyarakat ini harus satu rumah mungkin 1 pohon anggur seharusnya. Harapannya seperti apa ke depan Pak Kiai? Harapannya kita ingin juga membuat skala kebun ya, skala kebun anggur. Kita uji coba nanti kita tanam 3 varian
sejumlah 90 pohon. Itu khusus untuk petik buahnya. Ya, tujuannya dan harapannya memang Pondok Pesantren Al Markas ini tidak ada donatur tetap, maka tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah memperkuat ekonomi pondok pesantren agar mandiri, tidak minta-minta kesana kemari, karena saya malu kalau minta-minta, tapi kadang-kadang minta juga. Kadang-kadang ya. Tapi kadang-kadang banyak yang nggak ngasihnya. Begitu. Siap.